kembali lagi di channel YouTube aku, Romi Indayati. Kenalin ya, nama aku Indah. Kali ini aku mau membahas tentang keuangan lagi. Jika di video sebelumnya aku udah membahas tentang investasi untuk pemula di reksadana bibit, kali ini aku mau membahas tentang dana darurat. Jadi, sebelum memulai investasi, kalian harus punya yang namanya dana darurat. Sebenarnya bukan untuk yang investasi aja sih. Untuk semua orang wajib punya yang namanya dana darurat. Sebenarnya apa sih dana darurat itu? Jadi sesuai namanya, dana darurat adalah dana yang disiapkan untuk keadaan yang darurat, keadaan mendesak yang tidak terduga. Contohnya seperti kecelakaan, sakit, laptop yang tiba-tiba rusak untuk ngerjain skripsi, atau tiba-tiba ter-PHK karena pandemi corona ini. Jadi dana darurat itu sangat penting banget untuk semua orang. Entah kalian yang masih single, masih mahasiswa, atau bahkan yang udah berkeluarga, sebenarnya kalian semua wajib punya dana darurat loh. Tapi pasti bakalan banyak yang males sih nyimpan uang untuk sesuatu yang gak pasti. Dan bakalan banyak yang mikir juga nih, buat apa sih ngumpulin atau nyiapin dana darurat? Jadi gini, kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya akan seperti apa dan akan terjadi apa, atau ya kita nggak tahu kedepannya akan ada apa gitu kan. Seperti tiba-tiba adanya pandemi corona ini. Sebelumnya kita nggak tahu kan kalau pandemi corona ini bakalan ada di Indonesia dan mengakibatkan perekonomian di Indonesia semakin turun dan mengakibatkan juga banyak SDM yang akhirnya ter-PHK atau gajinya dipotong tidak seperti seharusnya gitu kan. Jadi penting banget dana darurat disiapkan untuk keadaan ketika kondisi keuangan kalian sedang bergoyang-goyang. Ketika kondisi keuangan kalian sedang darurat, sedang terjadi pemasukan yang lebih sedikit dari pengeluaran. Oh ya, mungkin juga ada yang bertanya-tanya nih, emangnya berapa sih dana darurat yang harus kita siapkan? Sebenarnya nggak ada patokan atau dasaran khusus sih, karena kebutuhan setiap manusia, setiap orang itu berbeda-beda. Tapi ada salah satu rumus yang aku baca di beberapa sumber media, entah itu internet, YouTube, book, atau ke ahli finansial di IG, di Twitter, dan di lain-lain. Jadi rumusnya itu 3 kali tanggungan kali pengeluaran bulanan. Jadi misalnya gini, untuk lajang yang tidak punya tanggungan, maka dana darurat yang harus disiapkan yaitu 3 kali pengeluaran bulanan. Nah, untuk yang udah menikah jadi 6 kali pengeluaran bulanan. Atau yang udah menikah dan punya anak berarti kan tanggungannya 3 tuh. Suami, istri, sama anak. Berarti 3 dikali 3 dikali pengeluaran bulanan, jadinya 9 kali pengeluaran bulanan. Kayak mungkin ada yang tanya juga pengeluaran bulanan. Mungkin ada yang tanya juga dana darurat itu baiknya disimpan di mana gitu kan. Nah, jadi baiknya dana darurat ini disimpan pada instrumen keuangan yang mudah dicairkan, mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan bisa diambil kapan saja. Namanya juga dana darurat, kalau nggak bisa diambil kapan saja, ya gimana kalau tiba-tiba ada keadaan yang darurat mendesak butuh uang lebih gitu kan. Jadi ini beberapa saran dari aku untuk menyimpan dana darurat. Yang pertama, jangan menyimpan dana darurat di rumah karena percuma, dia nggak akan mengembang dan bisa tiba-tiba
ketika kalian pengen sesuatu yang nggak begitu penting banget, kita ambil uang itu. Nah, aku punya beberapa saran buat menyimpan dana darurat. Yang pertama, tabungan. Kita bisa menyimpan dana darurat di tabungan karena bisa dicairkan kapan saja. Yang kedua, di deposito. Di deposito untuk menyimpan dana darurat. Yang ketiga, ini yang aku gunakan, di reksadana pasar uang. Kenapa dana darurat aku letakkan di reksadana pasar uang? Karena grafik reksadana pasar uang dia akan selalu meningkat meskipun dengan keuntungan yang kecil. Namanya dana darurat, istilahnya kita cuma numpang naruh uang aja gitu. Dan yang ketiga mungkin di investasi emas ya. Aku juga punya tips bagaimana cara untuk mengumpulkan target dana darurat itu. Misal target yang masih lajang itu kan 3 kali pengeluaran bulanan. Maka aku punya perhitungan untuk diri aku sendiri 30 20 10. Jadi 50 30 20. 50% dari pemasukan kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30% untuk hiburan. Hiburanku apa ya? Makan. Untuk hiburan, dan 20% sisanya digunakan untuk mengumpulkan target dana darurat. Oh ya, jangan lupa juga misal kalian udah kerja dan ada THR, misal mau lebaran gini ya, ada THR, ada bonus atau intensif lainnya, kalian juga bisa tambahkan pemasukan tersebut untuk menyiapkan dana darurat. Cukup sekian video aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga di share apabila video aku bermanfaat. Dan dukung terus YouTube aku ya. Semoga selalu berkembang. Oke, aku enggak sedih juga sih. Cuma karena aku udah nggak pernah ngurus YouTube aku dan udah jarang interaksi dengan yang komen-komen gitu, dan udah jarang yang komen juga sih, insight apa sih namanya, performa channel YouTube aku berkurang. Makanya minta tolong share ya, biar channel YouTube aku berkembang lagi. Dah, kasih, bye bye.